Perkenalkan, nama saya Zaka Ibrahim Izandra. Saya sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 nomor urut 1. Adapun visi misi saya yaitu visi saya menjadikan OSIS SMAN 54 Jakarta sebagai suatu organisasi yang fleksibel dan bersinergi dalam menjalankan fungsi dan peranannya untuk memajukan SMAN 54 Jakarta dan sebagai wadah untuk menampung bakat dan minat. Adapun misi saya yaitu 1. Mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang baik serta hubungan yang harmonis antar warga SMAN 54 Jakarta, terutama kesiswaan, guru, OSIS dan MPK, serta ekstrakurikuler. Yang kedua, menjalankan program kerja yang efektif dengan inovatif dan kolaboratif sehingga terciptanya program kerja yang optimal. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja OSIS dengan sinergi dan kerjasama yang selaras dan berkesinambungan serta transparan dalam menjalankan program kerja agar terciptanya OSIS SMAN 54 Jakarta yang kredibel dapat dipercaya. Untuk motivasi saya menjadi Ketua Umum OSIS yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam berorganisasi dan juga kemampuan saya dalam public speaking dan juga dalam memimpin suatu organisasi. Dan juga saya ingin meningkatkan pengalaman-pengalaman saya dalam pengorganisasian di sekolah ini. Dan juga saya juga mendapatkan banyak dukungan dari teman-teman dan juga dari orang tua saya untuk menjadi Ketua Umum OSIS. Untuk harapan saya terhadap OSIS dan MPK untuk ke depan, saya berharap OSIS dan MPK untuk ke depan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja OSIS dari tahun sebelumnya agar dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat membuat kerjasama dan sinergi yang lebih baik lagi sebelumnya sehingga terciptanya OSIS dan MPK SMAN 54 Jakarta yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Perkenalkan, saya Sakila Naila sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 nomor urut 2. Dengan visi saya yaitu meningkatkan SMA 54 Jakarta sebagai organisasi yang aktif, kreatif, dan inovatif, serta meningkatkan peran OSIS SMA 54 Jakarta sebagai wadah pengembangan potensi siswa-siswi SMA 54 Jakarta. Untuk mendukung visi tadi, saya mempunyai 3 misi. Yang pertama yaitu mendukung semua pelaksanaan program kerja dan berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan seluruh anggota OSIS. Yang kedua yaitu meningkatkan karakter pengurus OSIS yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik antara anggota OSIS, MPK, maupun ekstrakurikuler SMA 54 Jakarta melalui komunikasi yang aktif, efektif, dan transparan. Untuk motivasi saya sendiri mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini adalah setelah saya mengikuti berbagai program kerja pelatihan yang diadakan oleh OSIS, saya yakin bahwa potensi yang saya miliki ini masih bisa dikembangkan lagi, yaitu dengan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini. Selain itu juga saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024 ini diharapkan saya dapat meningkatkan soft skill saya dalam hal kepemimpinan dan semacamnya seperti itu. Untuk harapan saya sendiri terhadap kepengurusan OSIS MPK untuk kedepannya pastinya dapat menjadi lebih baik lagi, baik dalam hal komunikasi, kerjasama, dan semacamnya. Nama saya Gregorius Dan Prasetyo, saya dari kelas 11G mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum OSIS periode 2003-2024 nomor urut 3. Dengan visi saya mewujudkan OSIS yang bertanggung jawab dan mengembangkan dan meningkatkan OSIS SMA 54 Jakarta dengan mengedepankan nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Dengan visi saya yang pertama yaitu melakukan evaluasi secara rutin, adil dan terbuka terhadap kinerja OSIS SMA 54 Jakarta dengan mendepankan nilai musyawarah dan mufakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas program kerja OSIS SMA 54 Jakarta sebagai wadah siswa yang kooperatif dan amanah untuk terciptanya OSIS SMA 54 Jakarta yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung seluruh rangkaian kegiatan program kerja dengan terlibat aktif untuk membangun ekstrakurikuler dan juga OSIS SMA 54 Jakarta yang kreatif, inovatif, dan cemerlang. Motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS itu adanya dorongan dari diri saya sendiri yang pertama, khususnya ketika karena saya sudah terlibat dalam kepengurusan di SMA 54 Jakarta, jadi saya mendapatkan banyak pembelajaran dan banyak pengalaman tentang organisasi yang ada di SMA 54 Jakarta. Oleh karena itu, kemudian mengembangkan minat saya dan mendorong diri saya juga untuk mengembangluaskan kemampuan berorganisasi itu mencakup organisasi yang lebih luas yaitu OSIS SMA 54 Jakarta. Dan harapan saya ke depannya semoga baik seluruh anggota OSIS dengan MPK juga dengan Bapak Ibu Guru dapat bekerja sama, dapat bersinergi membangun SMA 54 Jakarta menjadi SMA yang lebih baik bagi murid-muridnya dalam mengembangkan bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Perkenalkan, nama saya Pascal Itakinanti sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 1.
saya memiliki visi dan juga misi. Adapun visi saya yaitu meningkatkan peran MPK SMA 54 Jakarta sebagai wadah mitra kerja semakin terpercaya melalui pengawasan yang kuat, progresif, dan berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Adapun misi yang membawahi visi saya. Yang pertama, menjalin hubungan serta komunikasi yang baik dengan anggota OSIS, ekstrakurikuler, maupun dengan warga sekolah sehingga tercipta kerjasama yang baik. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan terhadap seluruh kinerja OSIS maupun ekstrakurikuler dengan mengedepankan profesionalitas. Yang ketiga, memaksimalkan peran dan fungsi MPK sebagai evaluator, aspirator, dan juga korektor yang membangun kualitas organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta. Motivasi saya tentu saja, saya ingin mempelajari banyak hal baru di MPK kali ini, apalagi terkhususnya calon ketua umum MPK sendiri. Dan juga dukungan dari teman-teman serta orang tua sangat memotivasi saya untuk melanjutkan hal ini. Harapan saya untuk OSIS MPK depannya semoga dapat bekerja sama lebih baik lagi tanpa ada perselisihan ataupun salah paham yang berarti sehingga kita semua juga bisa bekerja bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Alexander Costa sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 2. Visi dan misi saya adalah menjadikan MPK SMA 54 Jakarta sebagai wadah yang mampu mengawasi seluruh kinerja OSIS serta ekstrakurikuler secara kritis, efektif, dan komunikatif dengan menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan tanggung jawab. Misi saya yang pertama, mengoptimalkan kinerja MPK dengan selalu menerapkan asas kejujuran dan keadilan, serta dengan menampung segala bentuk aspirasi warga SMA 54 Jakarta. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh kinerja OSIS serta ekstrakurikuler secara cermat dan objektif. Yang ketiga, menjalin hubungan dan koordinasi yang baik antara MPK, OSIS, dan ekstrakurikuler agar tercipta kerjasama yang efektif serta efisien. Motivasi saya adalah ingin menambah pengalaman di dalam bidang pengawasan dan menilai suatu program kerja OSIS dan ekstrakurikuler dan juga dukungan dari kedua orang tua saya. Harapan dari saya untuk OSIS dan MPK ke depannya, OSIS dan MPK dapat menjadi lebih baik lagi, kinerja OSIS dan MPK dapat menjadi lebih baik lagi, OSIS dan MPK sendiri jadi lebih satu lagi, lebih solid lagi, dan dapat saling mengerti satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Mayada sebagai calon Ketua Umum MPK periode 2023-2024 nomor urut 3. Dengan visi misi saya yaitu, visi saya mampu mengoptimalkan kinerja MPK sebagai wadah yang mengutamakan aspirasi siswa dan pengawasan terhadap program kerja OSIS dan ekstrakurikuler, serta mendukung sistem transparansi informasi dalam ranah keorganisasian dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dengan misi saya yaitu, yang pertama, memastikan bahwa program kerja OSIS dan ekstrakurikuler berjalan sesuai rencana sehingga kegiatan tersebut bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk menyampaikan aspirasinya guna mendukung kemajuan performa SMA 54 Jakarta. Yang ketiga, merealisasikan program yang ada dan dapat memberikan inovasi demi meningkatnya produktivitas siswa dengan tetap berpegang teguh pada prinsip akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk motivasi dari diri saya sendiri yaitu, kepemimpinan itu bukanlah suatu hal yang tentang menyuruh, namun kepemimpinan adalah suatu hal yang tentang merangkul. Harapan saya untuk OSIS dan MPK ke depannya, tentu saja semoga OSIS dan MPK ke depannya itu menjadi lebih baik lagi, dapat merangkul satu sama lain, kemudian dapat berkolaborasi dan menciptakan suatu kerjasama yang bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelia Syakira Widianto, selaku Ketua Umum MPK periode 2022-2023. Ketika awal menjabat sebagai Ketua Umum MPK periode 2022-2023, kami, MPK periode 2022-2023, mengalami hambatan yang sangat besar, yaitu berkurangnya salah satu pengurus kami. Dan itu saya anggap sebagai batu yang sangat besar, tapi sekarang hal tersebut sudah tidak menjadi hambatan lagi bagi saya, karena saya dan juga MPK lainnya bisa terus menjalankan masa periode selama satu jabatan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab. Kami MPK periode 2022-2023 dapat melewati masa-masa sulit seperti itu. Dan juga tak jarang dalam organisasi itu pasti sering terlibat perdebatan ataupun pertikaian. Dan dari perdebatan itu saya pun merasa MPK itu menjadi jauh lebih baik karena mendapatkan hasil evaluasi dari perdebatan-perdebatan yang telah dilakukan sebelumnya.
Sampai akhirnya tibalah kami di program kerja terakhir, yaitu laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan program kerja yang dilaksanakan oleh MPK di akhir periode masa jabatan, yaitu berupa pertanggungjawaban dari OSIS dan ekstrakurikuler. Pada saat itu saya merasa bahwa saya tidak dapat menjalani dan tidak dapat melewati sidang laporan pertanggungjawaban karena saya sendiri merangkap sebagai dua jabatan, yaitu sebagai Ketua Umum MPK untuk memimpin sidang, terus mengatur jalannya sidang, dan juga sebagai Wakil Ketua Umum MPK yang membahas terkait dengan laporan pertanggungjawaban umum, yang mana masing-masing berkasnya itu totalnya itu ada 14 laporan pertanggungjawaban umum, dan masing-masingnya itu harus dicek oleh saya sendiri dan juga salah satu bantuan dari Ketua Komisi Evaluasi MPK. Sebenarnya program-program kerja MPK itu banyak, dari mulai awal itu pembuatan JAS, kemudian disusul dengan raker, lalu sidang kotak aspirasi, sidang triwulan 1, kaderisasi, sidang triwulan 2, kemudian sidang laporan pertanggungjawaban, dan serah terima jabatan. Dan alhamdulillah kami MPK periode 2022-2023 dapat menjalani ke-7 proker itu dengan cukup baik. Yang terakhir adalah program kerja serah terima jabatan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 4 September 2023 nanti. Kemudian setelah dari sidang laporan pertanggungjawaban dilanjutkan ke program kerja terakhir, yaitu serah terima jabatan. Untuk persiapan dari program kerja pemilu serta Pekan Demokrasi dan juga SPJ, untuk persiapannya dapat dibilang cukup matang walaupun dalam keadaan yang tergesa-gesa dan terburu-buru dari kami selaku penyelenggara program kerjanya. Tapi saya berharap untuk serah terima jabatan nanti dan juga program kerja pemilu yang akan dilaksanakan pada besok Jumat 1 September 2023 dapat terlaksana dengan baik dan hambatan yang sedikit. Sejatinya pada periode saya MPK beranggotakan 6 orang, dan tanpa 6 orang MPK bukanlah MPK. Saya juga tak lupa untuk berterima kasih kepada rekan-rekan OSIS, yaitu mulai dari Ketua Umum OSIS, Ketua 1 OSIS, Ketua 2 OSIS, Sekretaris 1 OSIS, Sekretaris Umum OSIS, Bendahara Umum OSIS, Humas ARD OSIS, dan juga bidang-bidang OSIS yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik selama 1 periode ini, telah mengerahkan seluruh kerja kerasnya selama 1 periode kali ini, telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta perasaan yang kalian dedikasikan untuk organisasi OSIS, dan juga telah menjalankan kebijakan MPK selama 1 periode ini dengan baik. Tak lupa juga dengan rekan-rekan ekstrakurikuler, BPH ekstrakurikuler, yaitu ada ekstrakurikuler Rohani Islam, Rohani Kristen, Rohani Katolik, KIPKBR, Eksbas, Pasma, PMR, KIR, Majas OR, Smagenta, Smafo, dan Teater Total. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada guru-guru pihak kesiswaan yang telah membantu menyukseskan periode 2022-2023. Masukan-masukan dari mereka sangatlah membantu dalam roda organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta. Masukan dari Pak Budi selaku pembina OSIS, Pak Saryono selaku wakil bidang kesiswaan, terus Bu Evi. Kemudian juga bantuan juga dari wakil-wakil kepala sekolah, yaitu terutama Pak Asep Darmodikromo selaku wakil bidang sarana dan prasarana yang telah mendedikasikan dirinya untuk mengurus sarana prasarana dan juga perizinan terkait dengan sarana dan prasarana di SMA Negeri 54 Jakarta. Tak lupa juga dengan wakil bidang kurikulum, yaitu Ibu Yelinda, dan seluruh guru serta staf di SMA Negeri 54 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Rafri Madiawinoto selaku Ketua Umum OSIS periode 2022-2023. Kesan yang saya dapatkan selama menjadi Ketua Umum OSIS adalah pastinya saya merasa bahagia karena bisa berada di antara para pengurus OSIS Pancaka. Banyak hal yang saya rasakan selama menjabat ketika itu menjalankan proker, baik itu dari program kerja LDKS sebagai program kerja pertama kami hingga proker terakhir kami, yaitu LAOS. Selain kebahagiaan yang kami dapatkan, tentu ada pelajaran berharga yang kami dapatkan, mulai dari pengalaman organisasi, pengalaman kami dalam bersosialisasi, dan cara kami untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak selain pengurus OSIS, antara lain MPK, ekstrakurikuler, kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Dan selain adanya kebahagiaan, pelajaran, tentu ada juga rasa sedih yang kami dapatkan selama menjabat sebagai pengurus OSIS. Pengalaman paling
berharga ketika menjabat sebagai pengurus OSIS adalah tentunya ketika menjalankan program kerja. Di kepengurusan OSIS 2020-2023 sendiri, ada 8 program kerja yang kami jalani. Ada LDKS, Cariti Gabungan, Dilipat, Abang None, MPLS, PAE, Laos, dan Colossal Bubble. Dari ke-8 proker itu tentu ada pengalaman tersendiri yang membuat setiap proker itu harga bagi saya. Pada program kerja LDKS selaku program kerja pertama kami, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dari kepengurusan saya. Dan dari program kerja LDKS tersebut, saya mengevaluasi para pengurus OSIS untuk kemudian bisa menjadi lebih baik pada proker-proker OSIS ke depannya. Selain kami berfokus kepada internal sekolah, maka kami juga berfokus kepada eksternal dari sekolah itu sendiri. Dan untuk fokus eksternalnya sendiri, salah satunya ada dalam program kerja Cariti Gabungan. Dalam program kerja Cariti Gabungan ini, kami sebagai pengurus OSIS memberi kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk berdonasi, berbagi dengan anak-anak panti asuhan. Dan kemudian anak-anak panti asuhan itu kami ajak ke sekolah untuk berbuka bersama dan kami beri santunan. Kemudian untuk memeriahkan suasana di 54, ketika 54 berulang tahun, maka kami melaksanakan program kerja Dilipat. Dalam program kerja Dilipat ini, untuk 1 hari kegiatan belajar mengajar diberhentikan dan seluruh warga sekolah bersatu padu untuk memaknai hari ulang tahun di 54. Semua ekskur, mulai dari ekskur kerohanian hingga ekskur teater, itu menampilkan keterampilan mereka dalam fokus mereka masing-masing. Selain dari ekstrakurikuler, kami juga mengundang beberapa band untuk memeriahkan acara dari Dilipat. Kemudian ada juga Colossal Bubble, ini merupakan kompetisi yang kami adakan antar sekolah. Jadi dalam program kerja Colossal Bubble ini sendiri, ini lomba antar sekolah yang diadakan dalam bidang olahraga, kesenian, dan sastra. Dan dengan program kerja Colossal Bubble, kami bisa mengenalkan SMA Negeri 54 Jakarta kepada sekolah lain, sehingga nama SMA Negeri 54 Jakarta di daerah Jabodetabek itu bisa semakin terkenal dan semakin baik. Saya Ahmad Fadil Makaral selaku Ketua Komisi Bidang MPK periode 2022-2023. Selama menjabat 1 periode ini cukup senang dan bangga karena cukup banyak perubahan di angkatan kita, cukup banyak tantangan juga yang kita bisa lewati. Wabil khusus waktu itu saya sebagai ketua kaderisasi bisa membuat suatu inovasi untuk kaderisasi agar lebih baik ke depannya, walaupun persiapannya masih cukup dari kata oke. Untuk harapannya untuk angkatan selanjutnya itu program-program kerja atau inovasi yang udah kita buat atau kita laksanakan agar bisa ditingkatkan dan menjadi lebih baik, menjadi lebih optimal ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Gini Saura Diva. Saya menjabat sebagai Ketua 2 OSIS periode 2022-2023. Banyak hal-hal yang saya dapatkan ketika saya menjabat sebagai Ketua 2 OSIS. Dari mulai awal saya menjabat sampai akhir setelah melaksanakan sidang LPG, banyak hal-hal yang saya dapatkan dari teman-teman OSIS maupun MPK maupun ekstrakurikuler dalam menjalankan suatu proker. Banyak kebahagiaan yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya ambil dari teman-teman OSIS MPK maupun ekstrakurikuler, di mana ilmu-ilmu tersebut dapat saya ambil sebagai pengalaman yang nantinya dapat bermanfaat untuk saya ke depannya. Kemudian pesan saya untuk teman-teman OSIS maupun MPK, terima kasih karena sudah mau bersama-sama melakukan segala macam program kerja maupun hal-hal lainnya. Terima kasih sudah menjadi rekan kerja yang baik. Banyak hal yang saya dapatkan kesenangan, banyak harunya. Semoga kedepannya kalian dapat mengejar cita-cita kalian menjadi orang-orang yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Kemudian pesan saya untuk pengurus OSIS selanjutnya maupun pengurus OSIS MPK periode 2023-2024. Saya berharap semoga kalian semua dapat lebih kompak daripada kami. Kalian dapat membangun OSIS SMA Negeri 54 Jakarta
atau organisasi di SMA Negeri 54 Jakarta lebih baik lagi ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dristi selaku Ketua Komisi Aspirasi periode 2022-2023. selaku Ketua Komisi Evaluasi MPK periode 2022-2023. Saya Dinda Dristi selaku Ketua Komisi Aspirasi periode 2022-2023. Askara Vijendra Blaka Bramantya. Kesan saya terhadap 1 tahun menjabat ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dari MPK sendiri. Saya bertugas untuk mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS ataupun ekstrakurikuler. Banyak sekali hadapan ataupun tantangan yang saya lewati, tetapi ini masih menjadi bahan pembelajaran bagi saya untuk nantinya berkehidupan di masyarakat. Tentunya saya berharap juga untuk adik-adik yang akan melanjutkan kepengurusan OSIS MPK untuk lebih meningkatkan inovasi dan juga kompakan dari masing-masing organisasi ataupun antar organisasi, yaitu OSIS, MPK, dan ekstrakurikuler. Menurut saya tidak berjasa untuk MPK, tapi MPK lah berjasa untuk saya. Untuk mengembangkan diri saya ini tidak mungkin lain juga karena MPK banyak sekali memberikan saya pelajaran dan juga memang ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari kakak-kakak MPK yang sudah lalu dan juga teman-teman. Dan juga untuk adik saya MPK periode selanjutnya saya harap bisa mengambil apa yang baik dan yang buruk. Lanjutkan dan evaluasi, lanjutkan yang baik, evaluasi yang lebih baik. Kesan dari untuk pesan selama saya bergabung dari MPK Askara Vijendra Blaka Bramantya, sudah saya pelajari dalam bergabung di organisasi awal saya di SMA 54 Jakarta ini. Dengan mengikuti MPK, saya bisa mengenal banyak rekan-rekan dari OSIS, ekstrakurikuler maupun rekan-rekan saya sendiri, yaitu di MPK itu sendiri. Kami berenam bisa menjalankan program kerja dengan baik dan juga efisien. Selain itu, untuk pesan saya selama bergabung di dalam MPK ini, saya banyak pembelajaran yang sebelumnya saya belum dapat. Lalu sekarang saya bisa memperoleh banyak sekali ilmu dan itu bisa dipakai untuk selanjutnya setelah saya selesai menjabat nanti. Nah, untuk selanjutnya pesan saya untuk MPK, OSIS, ekstrakurikuler maupun calon OSIS dan juga calon MPK. Dari MPK sendiri, terima kasih sudah berjuang bersama, walaupun kita berenam, kita bisa memegang proker-proker dengan baik, terlaksana dengan baik, berjalan dengan sesuai apa yang kami inginkan. Lalu untuk OSIS, terima kasih sudah menjadi rekan kami sebagai MPK dan juga ekstrakurikuler. Terima kasih sudah menjalankan program kerja kalian dengan baik untuk calon OSIS dan juga calon MPK. Semoga kalian bisa memegang amanah yang sudah kami berikan, menjalankan program-program kerja dengan baik, lebih bisa inovatif dan dikembangkan lagi. Sekian dari saya. Ya, satu lagi pesan yang saya sangat ingat dari dulu bersama Kak Budi, Pak Salena, dan Devi adalah terus belajar dan belajar, entah dalam pelajaran sekolah ataupun di kehidupan ini, tapi pastinya manusia itu sangat akan terus belajar dan sangat menentukan. Sekian. Kenalkan, nama saya Sedat Altaf dari 1251. Saya di sini selaku Ketua 1 OSIS dari SMA 54 Jakarta periode 2022-2023. Kesan saya selama saya menjabat di SMA 54 ini, khususnya sebagai Ketua OSIS, menurut saya banyak yang bisa saya ambil. Dari manfaatnya sih banyak banget sih dari saya kalau gabung di OSIS. Itu saya dapat banyak teman,
Terus banyak temannya itu nggak cuma ada di sekolah, tapi saya juga mendapatkan banyak relasi dari luar sekolah karena mengikuti program-program dari sekolah, program kerja dari OSIS juga yang memiliki banyak manfaat. Kesan saya selama menjalani program kerja seru banget sih, karena kita itu kalau lagi ngurus program kerja itu biasanya tuh kita ngurusin sampai malam, terus hektik banget, terus kita juga nyesuaiin waktu kan, kayak kita bagi waktu ngerjain proker sama sambil belajar. Nah itu seru dan susahnya emang di situ. Kayak kita jam 12 malam, jam 1 malam itu kita masih rapat, kayak rapatnya rapat offline, rapat kayak Zoom gitu. Jadi ya masih seru lah, pokoknya seru banget. Terus dari proker-prokernya di OSIS itu, di proker OSIS sendiri itu ada 8 proker, dan 8-8-nya itu worth it banget buat dicobain dan buat diikutin semuanya, karena dari sisi persiapan, sisi pelaksanaan, dan setelah pelaksanaannya juga seru banget. Banyak cerita yang gak bisa diceritain karena emang bener-bener sebanyak itu ceritanya. Momen sama temen-temen itu bener-bener gak bisa dilupain. Sedih banget pokoknya, udah mau lengser kayak gini gak bisa malam-malam masih nyari-nyari bahan buat proker, terus nyari-nyari alat, mikirin rundown, terus dispen dari kelas. Itu seru banget sih. Apalagi ya, selama menjabat setahun senang banget sih bisa jadi ketua OSIS, karena selain dari relasi, terus dikenal banyak orang juga, itu juga salah satunya nanggung tanggung jawab juga sih buat bersikap jadi teladan. Walaupun memang ya sebenarnya dari saya sendiri cukup berat sih untuk jadi teladan, karena dari saya yang masih muda dan masih pengen main, jadi karena itu tanggung jawabnya berat sih. Sekarang pesan dari saya sih buat penerus saya berikutnya tahun 2023-2024, saya harap proker-proker OSIS dapat berjalan, terutama proker-proker yang eksternal seperti Collapsal Bubble, dan juga dilipat. Semoga bisa lebih terkenal namanya, dan juga selain proker-proker dari OSIS juga proker-proker ekstrakurikuler. Semoga makin banyak lagi yang eksternal dan banyak yang keluar, biar nama 54 ini keangkat namanya. Terus jangan lupa juga buat adik-adik pengurus, jangan fokus buat organisasi juga, tapi kalian di sini utamanya sekolah dan pendidikan akademiknya juga jangan turun. Semoga kalian bisa bagi waktu, time managementnya juga jangan berantakan. Pokoknya jangan sampai nyesel lah masuk OSIS, karena masuk OSIS itu nikmatin aja momen-momen kalian masuk OSIS. Kelas 11 tuh masa-masa paling seru menurut saya. Pesannya buat teman-teman saya yang satu kepengurusan dan satu angkatan, semoga kalian semua dapat nikmatin happy-nya kita lagi ngejabat. Terus sekarang kita udah mau lengser, semoga kita bisa belajar dengan giat, belajar dengan rajin, biar kita dapat PTN yang diinginkan. Kalau yang mau kerja langsung dapat kerjaannya. Semoga kita semua bisa happy dan sampai ke depannya bisa terus kontak-kontakan lah. Terima kasih buat pengurus OSIS 024 periode 2022-2023. Saya senang banget bisa ngejabat sama kalian, bisa kerja sama kalian, bisa bagi momen sama kalian, mau happy, mau duka, senang banget sih. Harapan saya buat 54, semoga 54 terus maju, terus keangkat namanya, karena akhir-akhir ini banyak banget yang ngukir prestasi dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 juga banyak yang ngukir prestasi. Semoga kedepannya makin banyak, dan semoga SMA 54 ini namanya dapat terangkat. Udah sih, itu aja. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Budi Darmawan. Saya adalah pembina OSIS di SMA Negeri 54 sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Pengalaman saya dari awal sebelumnya sampai dengan sekarang adalah paling berkesan anak-anak sekarang
karena pada saat tahun 2020-2021 itu masa pandemi, jadi tidak terlalu kentara kegiatan yang ada di lapangan. Ketika tahun 2022 mulai masuk ke masa aktif kembali, maka sudah mulai adanya kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang kita kerjakan. Pengalaman yang sudah dalam menjadi pembina OSIS, anak-anak itu banyak program kerja yang benar-benar dikerjakan oleh mereka dan melakukan perencanaan serta pelaksanaan dengan modal kebersamaan. Artinya mereka sudah mulai mengakomodir atau melakukan diversifikasi kegiatan yang sudah ada, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya untuk anak-anak yang 2022-2023 itu adalah kegiatan yang sifatnya pengembangan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Di sini juga perlu kita garis bawahi, tidak semua kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik karena ada berbagai macam kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemungkinan karena mungkin faktor daripada keselamatan, yang kedua juga faktor kondisi, yang ketiga juga faktor keuangan atau finansial. Akan tetapi semua kegiatan yang sudah direncanakan harus tetap berjalan. Ada yang namanya plan B, bila mana tidak bisa dikerjakan di luar, maka harus bisa dikerjakan di sekolah. Itu yang ada pengalaman saya selama tahun 2022-2023. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, biasanya anak-anak ini selalu melakukan kontribusi dan komunikasi, membawa peran aktif daripada wali-wali mereka, karena kebetulan semua kegiatan itu berhubungan dengan yang sifatnya akomodasi, kemudian yang sifatnya juga dokumentasi, yang sifatnya juga terakhir ya finansial yang paling utama. Jadi mereka butuh support, butuh dukungan yang betul-betul real supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga merasa banyak yang kurang dari diri saya sendiri akan waktu yang saya kunjungi atau waktu yang saya terima dengan anak-anak OSIS dan MPK ini. Utamanya mungkin barangkali kesibukan saya mengajar ya, tapi itu semua bisa diatasi dan diantisipasi dengan selalu berkomunikasi baik secara tatap muka maupun secara tatap maya. Nah, itulah konteks kita itu selalu harus ada komunikasi biar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik, adanya koordinasi biar apa-apa yang sudah dilaksanakan bisa terukur sampai sejauh mana. Kemudian juga saya selalu sampaikan kepada anak-anak harus selalu bekerja sama dengan semua unit, baik itu yang menjaga sekolah, baik itu yang membersihkan ruangan, baik itu yang bagian namanya sound system, itu semua harus dikemas supaya bisa jadi satu, biar semua kegiatannya jangan sampai ada yang terlupakan. Itu barangkali itu aja pengalaman saya untuk membina OSIS 2022-2023. Tapi ya kembali lagi hari terakhir yang paling disayangkan ya, setiap menjelang STJ selalu saja ada hal-hal yang saya ingat dan mungkin barangkali anak-anak juga akan menjadi bahan cerita kemudian hari. Tapi dalam hati dan pikiran saya tidak terasa waktu 1 tahun seperti itu. Sama juga dengan angkatan-angkatan sebelumnya, ujuk-ujuk sudah selesai, ujuk-ujuk sudah STJ, ujuk-ujuk sudah LPJ, semuanya itu bergulir dengan cepat. Tetapi tetap yang namanya program dari anak-anak itu harus tetap berjalan.
Mungkin bahkan harus bisa dikembangkan dan ditingkatkan, dan lagi juga harus bisa mencari yang namanya titik-titik eksternal ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Kesan saya, semua anak-anak yang terpilih di OSIS dan MPK itu adalah anak-anak pilihan, dan secara kasat mata kalau saya analisa, yang jadi pengurus inti OSIS dan MPK itu selalu mendapat di perguruan tinggi negeri. Dari 3 tahun ke belakang mereka semua berhasil menduduki perguruan tinggi yang cukup mumpuni dan cukup teratas di Indonesia. Ini karena memang awalnya mereka anak-anak cerdas ya, anak-anak pintar, disambangi juga dengan mereka disiplin waktu, kemudian mereka juga mengerti akan peran dan tanggung jawab. Di sisi lain, mereka sebagai pengurus yang harus banyak berjibaku waktunya untuk melaksanakan, melakukan, mengevaluasi, merencanakan semua kegiatan. Di sisi lain, mereka juga harus bisa belajar, membaca untuk meningkatkan nilai-nilai edukasi mereka melalui raport nanti, dan itu nanti akan diimbangi berbarengan antara raport dan hasil kerja mereka di organisasi. Biasanya dua-duanya bisa berjalan dengan baik, dan biasanya hasilnya ketika terakhir mereka kelas 12 atau kelas 3, mereka pasti menjadi anak-anak yang eligible, yaitu anak-anak pilihan yang langsung dipilih atau ditunjuk oleh sekolah perwakilan untuk memilih perguruan tinggi yang sudah ada kerjasama dengan sekolah. Jadi kesan saya, anak OSIS, MPK, dan pengurus Eskur biasanya anak-anak cerdas semua, anak-anak pintar semua. Kalau misalnya ada yang 1-2 yang jelek, itu nggak semua, tapi kebanyakan mereka sudah bisa mendapatkan hati dan nama oleh guru-guru di SMA Negeri 54 karena keberhasilan mereka mendapatkan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Pesan saya untuk pengurus OSIS yang lama, yang baru, hal-hal yang bersifat baik itu harus bisa dikembangkan. Utamanya adalah mencari terobosan baru, mencari yang namanya perubahan melalui diversifikasi kegiatan, karena kita sudah mulai masuk masa digital ya. Harus ada yang namanya pembaharuan, yaitu memasukkan kegiatan di lapangan dengan kegiatan digital, supaya apa yang mereka kerjakan bisa tersebar luas dan bisa disampaikan kepada masyarakat. Umumnya adalah sebagai barometer atau pembanding kegiatan mereka dengan kegiatan-kegiatan sekolah lain. Oleh karenanya, yang tadi saya sampaikan dari awal, yang sudah baik perlu ditingkatkan, yang tidak baik perlu diperbaiki. Tapi kembali lagi, semua kegiatan bisa berjalan baik kalau semuanya kompak, kalau semuanya ada kerjasama, kalau semuanya harus bisa menjadi anggota-anggota yang bersifat empati terhadap organisasi, peduli akan kegiatan yang sedang dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat internal, ekstrakurikuler, baik kegiatan yang bersifat umum, yaitu dari OSIS, maupun kegiatan yang berdasarkan hari-hari besar nasional yang ada kerjasamanya dengan manajemen sekolah. Saya rasa pesan saya itu aja. Semoga angkatan yang melanjutkan bisa menjadi contoh dan bisa menjadi barometer tolok ukur daripada keberhasilan sebuah kepengurusan OSIS dan sebuah keberhasilan sekolah, baik dari tingkat yang skupnya antar sekolah di Jakarta maupun dari tingkat yang skupnya lebih luas, yaitu seprovinsi DKI Jakarta. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Rusmiati, di sini selaku pembina ekstrakurikuler di staf kesiswaan bidang ekstrakurikuler, ingin memberikan kesan dan pesan kepada
para pengurus OSIS di Angkatan 24. Untuk kesannya, terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan SMA 54 untuk memajukan SMA 54 menjadi sebuah kegiatan yang bermakna dan berprestasi selalu. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk para pengurus ekskur nantinya, mohon bagi yang belum maksimal kegiatannya diupayakan lebih maksimal. Contoh di kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah KIR, inginnya KIR-nya itu bisa lebih membumi dan bisa lebih dikenal lagi untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau untuk kegiatan ekskur lain sudah oke, sudah banyak yang berprestasi. PASMA belum lama ini gitu ya, sudah berprestasi. Kemudian Majas, kemudian cheerleader yang memang sudah menjadi satu ikon SMA 54 gitu. Kemudian di bidang olahraga, futsal, lebih lagi ditingkatkan, bola voli dan bola basketnya juga, serta kejuaraan karate yang kita sudah maju nih ke tingkat nasional, sudah oke, is the best deh pokoknya anak-anak Semale. Kemudian untuk pesan nanti di angkatan berikutnya di tahun 2025 ya, itu bisa lebih maksimal dan bisa lebih kembali berkomunikasi antara satu sama lain, terutama pengurus, kemudian guru pembimbing gitu ya, kemudian dengan tim kesiswaan, karena kalian itu kan harus bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim yang ada di SMA 54. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.